hal yang bisa dikembangkan secara jadi sulit di tahun kedua ada tujuh seperti dari dua hijau dan cintai. Terus dulunya ini kasih TV, terus sekarang dari tahun ketiga itu dari suka, terus ada prosesnya dari bagus. Terus sebelum lebih lanjut, saya rasa dulu kelihatannya kamu itu nggak ngerti apa makna dari nama Leono. Ada tulisannya nanti. Oh, ya wis. Karena itu nanti alangkah baiknya ini semua ya. Kalau nyiapin itu kita juga menjiwai lebih daripada cuma sekedar nama. Ya. Oke, wis. Terus untuk dari namanya sendiri, dia salah satu kelompok kreatif yang ada di Indonesia ini. Untuk sekarang posisinya tuh terbesar kelima di Indonesia. Terus untuk main unggulannya ini ada yang Leono minyak hijau ini yang kretek. Jadi ini dari tahun kedua. Terus ada transpartnya ada juga. Ada yang terasa, ada yang silver sebelumnya, ada yang kretek ini yang paling baru juga. Ini perbedaannya itu kalau plasma ini kan dari tahun 2003. Namun yang beda dengan kretek sama yang silver tuh mungkin dari tembakonya itu lebih dipilih, jadi jatuhnya itu kalau rokok itu lebih soft untuk masuk ke lebih ringan, lebih enteng. Terus kalau dari hijau herbal ini itu dari perkembangan dari hijau yang kretek ini sama juga kayak plastik yang kretek sama yang silver itu memiliki dia memilah dari tembakonya itu lebih ringan, jadi lebih halus masuk ke terus kalau dari visi-visinya untuk dari Leono itu ingin jadi perusahaan yang jadi best manage di industri tembakau ini dengan tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan dari website itu karena seperti itu, dan juga dari misi untuk menyampaikan misinya dari Leono ini sendiri, dia menciptakan nilai keberlanjutan bagi seluruh mampu kepentingan dari perusahaan ini untuk pertumbuhan profitabilitas dan budaya kekeluargaan yang bermartabat. Nah, ini dari filosofi nama Leono itu ada bersatu, berdoa, dan berkarya. Jadi, dari nama ini itu dari bahasa Jawa, kita rasa dan karya itu berarti dari nama Leono ini. Leono ini tapi panggilnya Leono itu melambangkan dari kreativitas ke luhur, kemudian sosial dan harapan bagi masa depan dari perusahaan ini. Sebetulnya tidak sesimpel itu, tapi ya sudah nanti karena saya cukup tahu dengan mengenai company performance-nya dari Leono ini, volume penjualannya itu kurang lebih dari seluruh Indonesia ini ada kurang lebih itu ada 9 juta batang. Dari per tahunnya itu dari beredarnya kan 350 juta batang selama setahun. Terus growth-nya itu sebesar 9% dari volume maupun income, dan juga ekspektasi kami itu kurang lebih dari penjualan dari Leono ini selama setahun itu kurang lebih 1,8 triliun rupiah. Dan juga pencapaian itu ada 2 file SKT baru dan cost saving yang dari negosiasi dari sebesar 40 miliar dari flow, terus filter, kapsul, paper yang digunakan untuk membuat rokok itu sendiri. Terus dari sebelum masuk lanjut ke dalam masalah observasi dari kelompok kami, perlu dijelaskan lebih dulu bahwa di negara Indonesia sendiri kan punya 3 dari produk utama. Jadi simbol itu ialah SPG atau sigaret putih hangat. Sigaret putih itu dari penggantungan untuk pemulih. Terus habis itu kita punya produknya namanya galon. Galon itu namanya kopi atau ini DW. Kalau misalkan apa namanya
perusahaan tersebut. Nah, yang justru menjadi jawaban untuk ialah partnership seperti ini, yaitu partnership tradisional dan juga wholesale, sehingga distribusinya itu ada dari perusahaan ke distributor utama, distributor utama yang kita ini seperti Indomaret, Alfamart, dan supermarket lainnya, sehingga masih belum terlalu dengan masyarakat. Apalagi harga yang kita tawarkan itu sebenarnya lebih rendah dibandingkan pemerintah lainnya, sehingga ekspektasi dari penguatnya akhirnya membuat regional community atau partnership dengan lebih jalan kepada masyarakat, lebih kebebasan di dalam masyarakat. Harusnya masyarakat bisa meningkatkan volume mencapai target di 10 tahun ke depan, yaitu mencapai 20% dari proporsi pasar, yaitu 35 miliar saham per tahunnya. Sekarang itu masyarakat ada sekitar 4 sampai backpacknya hanya 2,5 atau 3% dari keseluruhan volume rokok yang ada di pasar. Nah, yang kedua, kebanyakan teman-teman manajemen dari Majuro itu adalah hasil rekrutmen dari perusahaan kompetitor. Jadi tanpa mengulangi sudah ngomong juga sama pihak perusahaan bahwa mereka memang melakukan penarikan sumber daya itu dari kompetitor dengan mengiming kompensasi dan sebagainya. Hal ini dilakukan dalam jalur informasi bahwa teman-teman manajemen itu punya informasi dan kapabilitas yang sesuai di bidangnya. Nah, cuma yang jadi kendala adalah yang karyawan di bawahnya itu ialah karyawan hasil rekrutmen dari proses seleksi itu sendiri, yang mana bukan dari karyawan kompetitor, sehingga terdapat jempolnya antara operator manajemen dengan perusahaan yang supervisor. Dan yang terakhir ialah good distribution dan market inovasi yang masih segmented. Jadi yang dimaksud dengan region segmented itu apa? Nah, kalau misalnya tadi aku bilang kita punya 4 jenis produk, energi, bomba, smart barang, dan juga jiwa itu sendiri. Nah, setiap produk ini itu tidak didistribusikan secara nasional untuk di Indonesia. Jadi, misalkan dari nasional itu hanya didistribusikan di area pasar dan juga di area supermarket. Untuk barang itu nggak pernah ditemukan di area supermarket ataupun di toko-toko di area Surabaya, karena mereka digunakan di daerah yang lebih lebih kecil lah, kayak kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Nah, terus kemudian dalam hitungan jiwa itu mereka harus berusaha cari yang daerah seperti Jogja yang masih sangat suka dengan tingkat rasa yang mantap. Jadi mereka masih benar-benar menggunakan kemakanan dari tembakau itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ditanya orang-orang yang di luar tahunya ya plastik, tapi ada satu waktu dari Jawa itu sebenarnya ada mencapai 70, ada 14 brand dengan total 70 kategori ini. Kenapa ada 70 kategori ini? Karena kita untuk satu brand itu kita bisa ada yang isi 12, ada yang isi 16, ada yang isi 15, ada yang isi 20. Seperti itu. Next. Terus karena rokok atau SDM itu kan bekerja di industri rokok ya, sedangkan rokok itu kan juga kayak komunitas besar di Indonesia ya, kayak Sampurna, Tenggelam, Jarum. Nah, jadi mereka nggak bisa bertahan kalau menggunakan cara yang lama. Itu sebenarnya lebih adaptif dan juga kolaboratif. Nah, untuk yang lama ini juga mengambil kayak beberapa karyawan senior yang sudah pernah bekerja di perusahaan kompetitor. Nah, jadi itu kan bisa menjadi sumber pengetahuan yang beragam. Jadi berdasarkan masalah-masalahnya karyawan ini mau bisa 3 chapter ini sebagai problem solvingnya. Yang pertama knowledge management. Nah, karena tadi saya bilang juga mereka sudah memiliki karyawan dari perusahaan kompetitor sebelumnya, jadi kan mereka sudah tahu kayak rahasia yang dilakukan itu di perusahaan kompetitor itu gimana. Mungkin itu mengelola hubungan dengan kayak petani tembakaunya atau dengan customer-nya. Nah, jadi di situ kan pengetahuan, biar bisa karyawannya bisa berbagi pengetahuan yang mereka ketahui dan yang tidak diketahui oleh banyak orang gitu. Dan ini pun bukan semata-mata karyawan nanti akan menyalin dari kompetitor, tapi mereka juga harus bisa menyerap keunggulannya itu dari dalam. Jadi daripada kayak knowledge itu dikumpul di satu orang saja di satu karyawan, padahal kan itu seharusnya bisa menjadi aset dari perusahaan. Terus yang kedua, strategi
establishment dan profitable customer. Jadi industri rokok itu kan juga nggak semua pelanggannya kayak distributor atau orang-orang bisa menggunakan entah mungkin mereka minta diskon besar, habis itu biasanya telat, terus lagi kalau mereka bayar itu kan perusahaan. Jadi makanya dalam pengalaman karyawan senior tadi itu kita bisa mengenali pola pelanggan yang benar itu gimana dan juga yang profitable kayak gimana. Pokoknya harus kayak kita harus analisis profitabilitas pelanggan, verifikasi dulu dan mengurangi atau mengubah ketentuan bagi pelanggan yang pasif buat perusahaan yang mungkin untuk macam-macam padahal tidak menujunya. Pokoknya cari yang berkontribusi pada pelanggannya, tidak cuma sekedar volume penjualan doang. Terus sampai aku di sini namanya resource management. Jadi contohnya ada tembakau lah, harganya mahal dan juga fluktuatif. Nah, kalau alokasi produknya enggak seberapa laku yang marginnya tipis, itu kan juga rugi. Jadi kita bisa melakukan kayak data strategi customer analysis dulu dan mengenai mana yang paling diminati oleh pelanggan, sehingga yang tadinya tembakau itu dipakai untuk produk yang nggak laku bisa dialihkan ke produk yang lebih laku itu. Jadi juga mengurangi produksi yang cuma memenuhi kebutuhan tapi sebenarnya nggak lebih laku. Biar resource-nya itu dipakai secara optimal dan juga perusahaan bisa memaksimalkan keuangannya. Terus kita hasil wawancara kesimpulan ini sumber informasinya ini didapatkan dari hasil wawancara dengan head of procurement director finance dan juga POD dari National Bank, tapi nggak bersedia untuk disebutkan namanya karena ya masih maju lah. Terus dari itu terkait dengan jumlah resource-nya dari perusahaan sendiri, dari pihak-pihak yang wawancara itu juga mengiyakan bahwa kecepatan kerja di perusahaan seperti ini digambarkan dalam format itu jauh lebih cepat dibandingkan perusahaan yang masih family oriented ini dengan aktivitas bisnisnya di Jawa Tengah yang mana budaya Jawa Tengah itu cenderung lebih lambat dibandingkan orang yang juga dari Jawa Timur dan Jawa Barat, sehingga jadinya saling lebar antara yang atas dan yang bawah. Itu aja Pak, saya ngomong. Ada komentar, tapi komentarnya bukan komentar yang sifatnya, tapi sifatnya adalah untuk supaya mereka semakin lebih bagus nanti dalam ini melakukan finalisasi terhadap tugas. Nanti kamu juga gitu. Mungkin ada sesuatu yang dikomentari untuk membuat mereka semakin tajam, semakin jelas. Sebelum saya komentar, ada James, kamu info yang 3 orang belum masuk. Malaysia, Rizka, baca buku. oh situ aku. Jadi sudah. Ya, oke. Kamu bisa sampai jam berapa? Sampai terjebak soalnya ya dari posisi apa? Ya, kami sampai masih bisa jam berapa? Soalnya kalau bisa, saya komentar saya itu tidak mendistorsi yang kelompok berikutnya. Tapi kalau kamu betul-betul segera harus ini check out, saya harus komentar duluan. Tapi komentar duluan sambil memberikan warning ke yang lain. Gimana? Oh, ya Mas, tapi sampai saat ini saya bisa ya. 4:30, seperempat jam lagi. Iya. Ya wis. Ada yang mau presentasi lagi nggak? Saya beri satu lagi aja sebelum saya nanya ini, supaya saya lebih dapat gambaran. Ayo, next dulu. Ya, kamu sabar dikit ya. Iya Pak. Ya, soal dikit. Ya, presentasi apa yang dulu? Iya. Saya nanti akan memberikan banyak komen dan bahkan kalau kamu
untuk apa itu informasi lebih detail, saya akan memberikan petunjuk lebih jelas bikin ini proyekmu ini ya. Oke, ayo semua. Kelompok ini ada kelompok ini kelompoknya tadi itu kelompok balance mind. Ada kelompok beyond, ada kelompok finite, ada kelompok iya dong, jadi kelompok balance mind kan? Saya masih tahu, kamu jangan lupa nama kelompokmu. Masih Pak. Ayo, coba itu kan? Benar. Ini kebetulan kurang satu kan? Tapi kamu DN? Iya. Iya. Ya wis, kamu DN lagi sih? Hah? Gak apa-apa. Soalnya saya materi saya perusahaannya sama kayak ini. Iya, coba kamu ngomong yang jangan sama-sama kan terus topiknya sama, nggak mungkin. Kamu tentang company-nya boleh, cuma topik itu sekarang. Kamu tunjukkan sesuatu ya sama. Bedanya aja nih. Kamu nggak usah ulang cerita itu kamu ini. Ya, kamu ngomong tentang yang kamu mau bikin. Karena saya yang sama dengan dia saya tahu. Ngomong ada dua. Kalau dua ini tepat ini, saya tunjuknya. Oh, Ayo, boleh foto bertiga. Ini foto bertiga. Apa terus? Bro. Aku kan depan. Depan aja. Wis muncul sapa? Kurang menurut. Padha wae kan. Pak Boni. Ambil Petrot. Enggak. Karena Bu Feli nggak pakai. Pak Boni. Apa aku termasuk itu nggak? Untuk fokus yang pakai kopi Rusia. Stephen Biru. Rusia. Kevin Cliff. Kok nang kape? Aku kemarin musuh buat filter. Bisa. Lulus. West nilai paling tertinggi video itu kan 9. Aku 5. 56 itu aku cuy. Sopo sing iso 56 nek season. Kau ora sing iso. Kau ora sing iso ngepas 05. Suapin sih Ketolong Aditi. Ketolong Aditi. Aku mau diajak baca. Tahan. terus kita ada satu Tapi saya yang suruh. terus kan nggak bisa pak Ya. Aku cuma tuh tips itu pakai PDF ditarik terus kebetulan aku nanti ya kira pasang kayak RTO itu begitu pak Bismillah guys 4 dosen itu barengan. enggak jadi kan kayak anak ruangan di pos-posnya kan bener jadi pos pajak di posnya gitu semakin sadar Ruangan dia ya. enggak kadang-kadang di ruang konsul itu terus bisa di mejanya mereka kan masih di sofa di sofa Oh. dan itu Tak kira itu kayak dek 4 langsung guru. iya sidang Sidang langsung berubah. sidang baru kan berempat ya dosen ini tadi sidang cuma pas presentasi tapi pasti keluar dulu yang
berarti ini presentasi Lalu yang sudah itu pas uji tidak banyak ada sih. nah terus saya kata dosen pembimbing bisa bantu ya dosennya nggak beda ini Cuma dia belum. Dia doang, saya nggak ikut ada. tapi bisa bantu paling nginget tonton Kayaknya belum. kumpul halus Saya bisa network saya. Bu Fendi Pak Deso Itu di uji tadi. Mike itu masuk. Kemarin masih gitu. Kayak anggapnya tulisan auto implementasi beda oh doang diajak ngobrol doang siapa Wirio kemana tulisan iya ada lomba diajak terusnya Wirio sini Wirio itu pas tulisan dia Ini yang bikin soal Saya. sendirian. Iya Pak. Keren. Mantap Pak. good luck congrats Pokoknya dari ada yang saya kan bersama. kan sorry Jadi makanya itu pakai ada nulis manajemen Nah, ini kalau saya ya jangan overlap dengan kelompok sebelah. nggak lulus semua Jadi punya kalau knowledge management dipakai nanti janjian atau knowledge management itu kalau diambil mereka kalau nggak boleh aku. Oh, berarti Gitu. Dynamic resource kalau mereka juga kamu nggak boleh ambil. jadi kita boleh pakai susah pakai sebelah Topik-topik yang ada di sekian banyak kamu bisa dengan kreatif mana yang relatif cocok dibutuhkan oleh Mayono. molek data sih Gitu loh, ya. Pikirkan tentang hal-hal itu, ya. Tapi gini, nanti jika saya kalau saya lihat ini ya, karena tak lihat kamu ini pendekatanmu ini kamu menunjukkan masalahnya dia, nggak apa-apa. Tapi topik yang kamu pilih itu tidak harus ya, untuk supaya dia ya, beres semua masalahnya ya kamu harus bisa meletakkan mana yang kamu sekarang pelajari ini untuk kamu aplikasikan di sana. Kalau kamu melihat itu supaya kamu itu bisa membuat apa itu istilahnya ini mapping, membuat identifikasi dengan lebih tajam. Kamu nanya observasi masalahnya silakan, tapi ya kamu tidak boleh terjebak pada masalahnya dia terlalu berlebihan. Karena kalau tidak nanti kamu nanti kehilangan ini fokus untuk mengaplikasikan apa yang kamu pelajari di sini. Jadi yang saya anggap penting untuk kamu lakukan itu adalah mengaplikasikan apa yang kamu pelajari supaya nanti dia bisa memanfaatkan. Meskipun dia tidak menganggap masalah, nggak apa-apa. Karena ada yang terjadi ini, dia awalnya tidak mikir. Tapi karena kamu misalnya contoh aja. Ternyata kamu waktu mengangkat tentang knowledge management, dan ternyata knowledge management itu lebih dari masalah karyawan nggak kasar, karyawan gajinya rendah. Karena knowledge management lebih daripada itu. Nah, dia menjadi iya ya, gitu. Nah, hebatnya ini karyamu itu adalah
tergantung pada bagaimana kamu membuat dia itu jadi enggak. Wah, ternyata pengamatanmu, prosesmu waktu bikin ini itu betul-betul kami menjadi terbuka, kami menjadi enggak, gitu. Itu istilahnya tercerahkan. Semoga semua dengar ini ya. Itu yang menjadi tujuan mata kuliah ini. Mengapa kok disebut proyek kolaborasi? Ya, oke ya. Kalau mau ini, kamu kalau mau nambahin nggak apa-apa. Ini karena menurut saya, ya hati-hati karena punya ini ketoan ini bisa overlap. Nanti kamu rundingan. Misalkan ya kamu anggap kamu bisa tentang hallucination, ya sudah. Kelompok yang balancement itu ngalau. Hallucination dibahas oleh kelompokmu itu biar, ya, biar, kelompok biar. Di situ. Kalau kamu berada di company yang sama, deal-dealannya adalah bagaimana kamu membahas tapi tidak dengan ini wacana yang sama. Wah, itu kalau kamu kerjakan bagus, punya mood dikombinasi, wah, mereka bisa nyembah-nyembah. Gitu. Itu yang saya kalau kasih contoh di semester lalu, mengapa Stanley Walker itu tadi punyanya omnya itu tadi, karena dia ingin melakukan sesuatu yang baik untuk omnya. Saya tidak perlu lanjut di detailnya, tapi menurut saya lumayan untuk menjadi sebuah pencerahan bagi bisnisnya, supaya mindset dari orang-orang luar itu, accounting itu nggak cuma laporan keuangan, accounting itu nggak cuma audit, gitu. Accounting nggak cuma sistem, AM itu justru ini melihat problem management dengan lebih tajam. Problem yang masih yang sama itu problem itu gap. Ya, kalau kita bicara ilmiah kan siap-siap ujian skripsi juga kan. Nah itu riset gap itu apa? Nah, ini juga sama gap. Nggak mesti harus masalahnya dia. Ya, riset gap itu tidak sama dengan ya problem, company problem. Ya, riset gap itu adalah menjadi faktor penentu kamu bikin risetnya. Ini sekali saya bikin bimbingan untuk karena seringkali mahasiswa nggak paham waktu dengan menguji, dia pikir tujuannya dia itu, apalagi kalau kamu bikinnya basic research. Menurut saya hari ini banyak dosen main aman basic research. Kenapa? Karena applied research itu betul-betul research yang harus applicable betul. Nah, dosen-dosen juga nggak punya kawasan aplikasi. Gitu. Larinya buat hasilnya dialihkan ke basic. Apalagi asumsinya kalau basic maka memberikan kontribusi kepada dunia akademik. Ya, tapi kita kan tidak diharapkan untuk terus menjadi orang akademik aja. Gitu. Nah, tulisan kita kalau lebih banyak kalau dunia akademik kan, gitu. Orang tidak merasakan manfaatnya. Oke, kamu ngerti ini ya, sambil ini kamu boleh cerita nanti ya, sambil berkompetisi dengan kelompok yang tadi itu, supaya kamu bargainingmu terhadap topik yang dipilih itu betul-betul ini. Mestinya kalau menurut saya 40 topik, nanti kalau saya beri keterangan lebih lanjut, 40 topik itu menurut saya cukup banyak kamu bisa bermanuver. Masuk terus nabrak foto, gitu. Kalau saya ditanya Pak, sebaiknya topik itu berapa? Ya kalau saya ngomong bisa 3 bagus.
Kalau mau lebih bagus lagi. Gitu. Tapi dengan kendalamu, menurut saya normal kamu tidak akan lebih dari 5 topik. Gitu. Tapi kalau 1-2 topik pasti ada. Mohon maaf. Ya, 3 topik itu standar. Kalau teman-teman sama 3 semua, kamu 2, kamu pasti, kecuali kalau 2 itu dalam sekali. Nah, kalau lihat situasinya, nggak mungkin. Nanti kan saya ceritakan kenapa begitu. Paling tidak kamu tuh lebih bisa merasa, oh sekarang aku punya ya topik-topik yang aku bisa tidak cuma belajar dari buku, tapi aku juga aku hubungkan dengan fenomena real dalam bisnis. Gitu maksudnya di situ. Pepsi mesti dengerin kan? Enggak. Oh, nggak apa-apa ya. Guys, ini soalnya saya ngomong ini karena punya materinya ini. Gugum ini kalau saya lihat oke, tapi kok ada nabrak-nabraknya, gitu loh. Ya. Tapi mungkin begini Pak, saya mau beli lagi kan itu kan PT kan yang membuat desain kan, terus saya sama ide mungkin daripada daripada nabrak, mending kayak ada beberapa saya nggak ikuti brand itu terus pengen sebenarnya kayak mereka alasan ini sebagian nggak apa itu nanti tidak sebenarnya masih brand kalau desain sebenarnya ada Rundingan. iya makanya berarti harus saya rundingan lagi Ya. tapi nggak ada itu saya berarti dari sebelah Iya ya, pokoknya kamu pilihanmu dan topik-topik yang ada di situ. Ya. Terus satu lagi, saya tahu persis ke dalammu adalah narasumber, dan narasumber belum tentu bisa mengcover semuanya. Ya. Yang lebih baik ngomong ke saya, terus kamu tahu. Oh, kamu pintar-pintar ya. Nah, gini. Ini sekalian karena ini sekalian berarti juga kendala waktu. Tapi yang lain saya berharap dapat dapat kelasannya. Itu gini. Ada 2 lagi. Saya tidak mau menjadi excuse yang berlebihan. Nomor 1, ya, karena itu merupakan nanti akan merupakan saya nggak tahu, tapi hopefully, ya, apa yang kamu kerjakan ini, kamu nanti bisa dengan berani dan bangga kamu tunjukkan ke orang luar, termasuk kalau kamu wawancara ini, kamu pernah kerja kayak gini. Nah, itu harus cukup dalam tanda kutip ya cukup kuat untuk mendukung apa yang kamu tulis itu sesuatu yang memenuhi kriteria akademis. Ya, berarti nomor 1 tadi ya, nomor 1. Kalau narasumber keberatan di foto, ya. Saya nggak tahu apakah juga keberatan untuk direkam dan nanti suaranya, gitu ya. Tapi masa kamu nggak bisa foto, ya. Kalau ekstrim, kamu nggak bisa datang ke sana ekstrim, ya. Tunjukkan pada yang prosesnya itu adalah bukti-bukti yang lebih real untuk menunjukkan lebih lain lagi contohnya Pak. Yang foto nggak kerja dengan orangnya, kamu foto kamu foto di tempat itu, di ruangan itu, misalkan ruangan dalam, di ruangan luar, ini tempatnya misalkan ya manajernya misalkan. Jadi itu adalah sesuatu yang ya kita sebut dengan physical appearance yang jelas, gitu. Itu kita kasih petunjuk itu, ya. Sebetulnya kalau dia
tidak mau menunjukkan, kamu boleh pakai inisial saja. Kamu tidak perlu ngomong namanya, tapi inisialnya dan posisinya itu nggak apa-apa. Gitu. Soal inisial itu Pak persis dia atau mungkin inisialnya di ini, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu itu tetap bisa notice bahwa orangnya itu siapa. Gitu. Ya memang ini kalau di dalam skripsi ya, kamu boleh pakai inisial yang berbeda, tapi kadang-kadang penguji bisa nanya. Dan untuk kepentingan ujian, hanya untuk kepentingan ujian, bukan untuk ditulis. Ya. Itu kamu harus setuju. Ya. Kenapa begitu? Karena penguji pun kadang-kadang tahu persis. Ya. Nah, kamu ketemu siapa? Ya misalkan ini contoh saya, kamu pakai objeknya sinergi. Ya misalkan gitu. Nah, saya langsung tanya kalau saya uji. Sopo temu di sinergi. Saya bisa melihat kapasitasnya dia dan kualitas jawabannya dia. Akhirnya gitu. Mengapa? Karena narasumber itu jangan sampai tidak cocok dengan hal yang seharusnya kamu bahas. Nah itu kamu pikirkan dengan rapi. Karena itu saya mau pesan kepada kamu, pertanyaan itu jangan pertanyaan yang kamu menggunakan bahasa yang daki-daki, yang versi Harvard, yang kamu pelajari. Gitu, ya. Kalau kamu ngomong tentang strategic planning misalnya, mungkin dia tidak ngerti apa strategic planning. Kamu mulai dulu dengan di sini kamu perencanaan gimana? Caranya perencanaan gimana? Waktu dia cerita-ceritanya, kamu tinggal ngambil mana yang berhubungan dengan pemikiran masa depan. Itu yang kamu sebut dengan strategic planning. Nggak mesti dengan istilah yang canggih yang kamu pilih tadi. Nah ini untuk berikan petunjuk kepada kamu semua. Tapi kamu juga memiliki, ya, bukan cuma katanya dia. Kalau katanya dia, kamu harus itu yang namanya triangulasi. Ngerti ya? Kamu harus confirm dengan yang lain apakah sama. Karena belum tentu sama. Gitu. Atau kamu triangulasi dengan apa? Observasi. Itu maksud saya tentang kita bicara tentang kualitas proses, ya, riset yang kamu kerjakan dalam rangka kamu nanti menganalisis dan membuat, ya, konklusi. Oke, jelas ya ini ya. Oh ya makanya, apalagi kalau kamu bisa ngomong, kalau manusia juga pasti kenal saya ya. Wah, ya, salam ke dia ya. Apa? Wih, yang sempit itu nanti. Apa? Oke. Bapak Salam betul ya. Kalau memungkinkan ini Bandi bisa ketemu ya. Waduh, saya tidak menduga berurusan di anak ini. Ya. Ya semoga kamu punya kesan yang tidak buruk untuk saya ya. Ya ada beberapa hal, tapi semoga itu tidak sampai ini. Ya, sip. Ya, itu kan dulu pernah di Sampurna, betul ya? Ya wis. Ya saya tahu, karena dulu waktu dia jual masih pakai seragam Sampurna. Ya wis. Setelah sekian ini saya tidak pernah bayangkan, mungkin kalau gitu sudah hampir lebih dari 25 tahun sudah. Lebih dari 25 tahun ya. Kenapa? Saya namanya tahu tapi kalau itu. Yang nanti kapan-kapan kamu kasih fotonya dia supaya saya
Ya, jadi saya dunia seperti kamu nggak mau ngomong dari dulu. Jadi saya seperti tapi saya ini banyak surprise justru seringkali di ujung kuliah ini ya. Memang sengaja nggak mau ngomong, terus nanti kalau mau selesai pakai dia gitu ya, aku baru sadar ya, itu ya. Ya wis lah, ya tapi tidak apa-apa. Itulah kelemahan bahwa saya itu memang kalau nggak diberitahu saya bukan tipe orang yang kepo cari-cari itu nggak gitu. Ya, saya mau memastikan aja. Kamu bersaudara berapa orang? Berarti? 3. Masih ada adik lagi 1. Ya, saya oke. Adikmu kuliah di mana? SMA. Oh, oke. Masih Louis juga ya? Oke. Ya, tak tahu mungkin ini salah satu realita. Papanya dulu itu pada manajemen, tapi sekarang anaknya tidak berani. Ya, tapi sebaliknya ada yang ini anaknya dia papanya kalau ada asuransi sama anaknya di manajemen, anaknya mau lebih santai gitu. Ya, oke. Kamu ngomong ini, walaupun kamu tidak presentasi secara khusus baca, ya. Enggak, maksud saya humbung ini. Karena humbung ini bikin versinya dia sendiri. Saya maksudnya ada konsumen ya Pak ya. Dari sini cuma pas di blog ya Pak ya. Ya wes, maksud saya gini, di dalam menggambarkan problemnya, ya sorry, kamu kan sama kebetulan ya. Humbung lebih kelihatan, ya tidak cuma kata-kata kunci tok, dia lebih detail, gitu, ya. Soal benar salah ini saya nggak persoalkan, ya. Tapi saya menganggap yang dia tampilkan itu, bayangkan, ada value-nya, ada kaitannya dengan masalah, lalu ada ya ini betul-betul kreativitas umum sih, ya. Ada pendekatan praktikal, gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi yang penting adalah gini, kamu itu tujuannya, waktu jadi gini. Semua. Tak kasih petunjuknya itu gini. Kalau kamu waktu mencoba untuk mapping, identifikasi masalah, kamu berusaha menangkap masalah itu dengan sejelas mungkin. Tapi setelah itu, kamu harus menggunakan konsep yang kamu pelajari untuk melakukan yang namanya pembahasan atau analisis, dipelajari untuk kemudian digali ini penyebabnya, kemudian gimana dan seterusnya. Yang benar itu gitu, ya. Nah setelah itu baru proses yang tadi itu dianalisis, dibahas dengan detail, baru kemudian dipikirkan hal-hal yang mungkin terjadi, ya, yang kita sebut dengan ya, konsekuensi itu yang namanya implikasi. Ya, lalu kalau kamu berpikir bahwa apa yang ada dalam implikasi itu perlu dilakukan perubahan-perubahan, baru itu masuk ke rekomendasi. Tapi kekuatan dari kekuatan dari assignment-mu, tugasmu, proyekmu itu adalah di pembahasannya. Tanpa pembahasan yang rapi, yang detail, yang istilahnya itu relevan,
mengenal pada konsep teorinya, kamu tidak bisa melakukan pemikiran konsekuensi atau implikasinya dan rekomendasi. Jadi bagi saya waktu saya lihat punyanya Humbug ini, tiba-tiba muncul rekomendasi. Ini kan usul improvement. Jangan sampai rekomendasi yang kamu buat itu adalah rekomendasi yang cuma orang berpikir nalar sederhana saja bisa bikin. Rekomendasimu harus rekomendasi yang sangat-sangat spesifik, yang waktu istilahnya apa? Yang waktu manajemen di sana baca, dia betul-betul dapat petunjuk yang jelas. Kasih dulu ya, ini karena saya lihat punyamu, saya nanya sekalian saya ngomong ini. Jadikan perusahaan sebagai learning organization. Enggak salah. Cuma bagaimana detailnya learning organization yang kamu mau aplikasikan? Itu ceritakan dengan menggunakan teori yang mempelajari. Gitu. Supaya orang yang membaca usulanmu itu orang yang ternyata teori ngomong tentang yang begini. Meskipun punyamu belum tentu 100%, tapi orang sudah lihat dia sudah cukup patuh. Karena kamu dasarnya adalah dasar yang ada teorinya sudah terbukti di masa lalu, bahwa itu menjadi ini hal yang bisa dipakai acuan. Nah, kamu perlu garis bawah, kamu butuhkan bisa masalah di sini. Gitu ya? Jadi bukan cuma wacana yang akan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Enak aja ngomong kalau learning organization, ya apa learning organization? Gitu. Karena kalau kamu ngomong, ini contoh, ini konsep divisi ya. Learning organization bukan sekadar tempat kerja. Ini, kelihatannya logis tapi nggak cocok. Learning organization itu bukan yang mengarah ke sana. Nah, jangan-jangan kamu memahami learning organization secara keliru karena kamu tidak mengacu kepada konsepnya. Sehingga kalau saya baca learning organization yang di sini nggak cocok masih usulan itu. Orang yang nggak paham waktu lihat kata-katamu bukan sekedar tempat kerja, kelihatannya masuk akal. Padahal bagi saya itu tak nyambung. Karena learning organization bukan yang ke arah itu. Itu contoh, ya, apa? Ya wis gak apa-apa. Ya, oke. Ya wis gak apa-apa. Ya wis, oke, thank you. Lumayan, kamu kan dapat pencerahan walaupun cuma join. Ya, oke, ya wis, oke, gak apa-apa. Ya. Nah, biarin ya, lumayan. Kamu semakin menunjukkan banyak hal yang kamu siapkan, membuat saya itu tahu apa yang saya bisa tambahkan supaya kamu bisa bikin yang lebih baik. Gitu. Jadi kamu nggak usah suka. Ya. Gak usah sungkan, gak usah gengsi. Namanya orang belajar. Tujuannya saya nanti kamu bikin itu waktu tunjukkan ke orang yang di sana itu kan begitu jelas. Oke ya. Tambahan, ini tambahan. Sebenarnya tapi kalau Patrick bisa, saya baru bisa bayangkan, kalau itu
mukanya itu kan ada miripnya dengan bapaknya. Jadi kalian bapaknya masuk ke dia itu untuk cek ya. So dia sama. Kamu kalau orang misalkan dari keluarga besar, kamu dianggap kayak siapa? Ya, begitu. Kalau dia nggak tahu, kalau saya ngomong nggak ke apa ya. Cuma ada unsurnya. Kalau diperhatikan ya, kalau Patrick sama ini, Kevin itu lebih kuat papannya. Itu papannya. Cici nih. Anak saya yang pertama saya, yang kedua kakaknya mama, teman saya ya tidak. Itu pokoknya agak beda. Yang ketiga ada saya. Mirip Cici nih. Nah gini, saya mau tambahkan ya, kamu betul-betul hidup di baik. Kalau kamu mau tahu filosofi Jawa, ya, dunia wayang, Noyono itu adalah, tapi Jawa, bukan versi India. Karena kamu tahu kan wayang itu kan ada versi India, gitu ya. Ya, wayang versi India itu tidak ada. Wayang versi Jawa itu yang menurut saya pengembangannya bagus sekali. Dan saya suka wayang Jawa. Dan wayang Jawa itu, ya, kamu pasti pernah tahu yang populer pertama karena dia, terus Mahabharata, gitu ya. Nah di dalam cerita Mahabharata itu kan ada tokohnya kan ada Pandawa dan Kurawa. Ini pernah tahu nggak ini? Perjalanan ini. Nah di pihak Pandawa itu ada penasihatnya, namanya Krishna. Oh ya. Krishna itu nama mudanya dia, itu Noyono dari Jawa. Jadi dia sebelum jadi Krishna, ya, dia adalah Noyono. Itu cerita Jawa yang kalau perwayangan itu cerita tentang bagaimana kamu itu berubah jadi mulai proses itu membuat dirimu dari istilahnya itu anak menjadi orang dewasa. Itu salah satu lakon yang biasa dipakai itu adalah Noyono. Saya jujur saya nggak tahu yang diangkat itu Noyono. Nah, karena Noyono tadi kelihatannya yang cuma arti dan sebagainya, enggak. Noyono itu punya makna perwayaan Jawa itu adalah sebelum jadi sambat yang luar biasa seperti Krishna itu, dia melalui proses pembelajaran itu dari Noyono. Nah, saya jujur aja nggak tahu secara khusus karena saya tidak tahu interaksi dengan foundernya, gitu ya. Kamu nggak mau tahu foundernya itu Chinese, iya kan? Dan kok bisa pakai lakon nama Noyono itu istimewa menurut saya. Nah, kalau memungkinkan menggali, saya juga sekali biar tahu. Saya nggak yakin mereka cukup paham, karena mungkin foundernya sudah mati, atau masih hidup, tidak tahu. Sama dengan kalau kita lihat Bidadari, itu nama yang tidak menjual, tapi kenapa kok? Ya, dia paling Bidadari itu adalah belakangnya. Dan saya tahu. Karena saya melalui jalur olahraga, saya baru pernah nginep di Bidadari beberapa kali berhari-hari. Plus satu lagi, tapi ya sudah, bagian ini saya nggak bisa
ini mungkin subjektivitas saya. Apa? Saya itu kalau jujur aja kalau lihat bisnis, ya, bisnisnya rokok itu saya cocok. Ya kamu tahu lah. Ya. Karena kamu berharap lebih banyak orang rokok, kan gitu ya. Kalau kita tahu rokok itu gimana. Tapi ya sudah, kamu memilih. Saya tidak ekstrim anti. Ya. Riset saya itu juga grupnya rokok juga. Ya. Kenapa? Karena saya yang bisa, yang layak, yang bisa akses ya di situ. Tapi Surabaya ya. TBK juga. Ini bukan TBK ya. Di sini kan Bukan TBK. sebenarnya sini polisi istimewa sing disekel apa sini Menurut saya sama yang rokok men-TBK-kan gudang sing saya ada ngapain. pojokan di sini sebelah Sekarang ngapain orang ini sudah laku. terus ini Pandemi itu saking sukanya itu saking tinggi. dia ngajak saya ketemu Sebelah. beberapa kali. Dan arah banget dia bahkan di orang yang sing putih tinggi bukan sayangnya dia yang Itu jadi tinggi. mahasiswa saya. Bukan rokok. seberangi bang Neubeng Oke, ada pertanyaan, ada komen lagi tidak? Oh, kamu tidak membaca ketika kamu tampilkan ini untuk bisa dipahami. Jadi saya langsung komentar. Saya sebagai prestasi, Pak. Ini salah sebenarnya. Jadi begitu lah. Gitu. Ya, kamu tinggal nanti janjian yang mana gitu ya. Tapi ingat ya, selalu nanti ya, alangkah bagusnya bukan cuma ini. Alangkah baiknya kamu betul-betul manfaatkan yang namanya apakah wawancara, apakah observasi dan juga analisis dokumen. Ya, itu manfaatkan lalu hubungkan dengan teori untuk kamu bahas. Dan kalau pembahasan selalu ya, kamu harus mampu merangkum ya, implikasinya ya, itu bagaimana untuk masa depannya ya, objekmu ini, lalu kedua rekomendasimu. Wes itu. Ini yang kamu buat begitu. Ya, otomatis waktu kamu ngomong tentang konsep yang kamu pakai, kamu harus ada kutipan-kutipan. Nggak mesti harus deskripsi, tapi yang penting tunjukkan. Ya. Yang saya selalu ngomong itu normalnya dalam membuat apa ini, assignment ilmiah itu selalu ada opening, ya, opening selalu pendahuluan, lalu konten, 3 konten itu bagi-bagi teorinya sendiri boleh, ya. Lalu closing. Oke.
Cukup Pak Lukas, kamu kalau ada oh ya, Dwi. Kalau kamu ngomong di sana, tentu aja ya. Karena kelihatannya kalau ngomong accounting kan, kamu juga. Yang lainnya mau ini ya, karena saya sudah terlanjur ngomong, ya. Tapi bukan berarti kamu tidak presentasi, itu presentasi. Dua yang lagi. Ya, oke kan? Ya. Kamu kalau nggak masih kurang jelas silakan tanya dan sebagainya, apa-apa. Karena hari ini kita lebih fokus pada bagaimana bisa menghasilkan filter yang memenuhi syarat, gitu. Apa? Mungkin untuk prestasi dulu yang lain. Ya, pokoknya kamu sudah cukup jelas ya, sudah ya. Terus kalau percaya saya, kalau kamu berupaya sungguh-sungguh, nanti itu menjadi sebuah kenanganmu bikin sesuatu. Gitu. Apa? Aku sudah menemui problem ide Pak. Dia itu nggak ada sistem internal. Wow. Tak mau kasus. Tapi BPT ini ya tinggal ngomong aja. Tinggal ngomong aja tuh. Langsung sebut nama, sebut bodoh amat. Gimana? Bagaimana? Pernah ngomong. Kan kita pertemukan sebelah ini. Salah. Bukan pilihan. Mek nunggu urutan ae kon dulu to. Kau ono iku gak pilihan. Berarti kayak iso Boy kok aku mangane iku. harus gitu. Mangane iya gak iso. Anjir main film mod. Oi, tuh. Yuk. Coba tanya dulu sih. Bisa mesin WA aku kak. Hmm? Bisa mesin WA kak. Wis, kamu yang lain siap-siap. Dan itu
Aja. Apapun, belum apa-apa, saya soalnya tidak punya gambaran jelas. Padahal saya di akhir kuliah ini saya sudah harus dapat gambaran yang kamu siapkan itu apa itu. Ini kelompok apa ini yang maju? Mulai profesional. Minuman halus ya, tapi cek. Nah. Masuk nopo ini? Masuk nopo ya? 23. Apa ya? Jadi kalau kayak awal bawa dari kayak saya ngomong, dia makan nasi ini kok spesial buku, tahu gak? Lucu. Ini lucu. Terus apa? Ini buat apa? Ya biar gue gak tahu.
Enak ya? Tidak, langsung blok. Tapi mau gue susah. Lebih kenapa? Iya, bodoh. Karena ini bertanya. Berdosa. Gue bilang di mana? Kalau pikir itu iya, gue tahu apa? Jadi yang mau kira? Ya, saya kira kasih. Misalnya kayak video, aku sudah kayak makan, aku tak soal itu. Kalau kita tidak ada masuk. Kalau anak masuk mobil, harus pakai exit. Oh, apa? Sini ya. Aku itu jadi. Aku rumahnya ini sampai di merah. Iya, sudah saya perbuatan benar itu ya. Sudah berokan. Saya suruh mulai. Nah, itu udah yang belum. Ada. Oh, oke. Tidak usah itu semua. Ini kan aku mengikuti masalah dasar ini. Aku sih ngerti. Aku ya. Aku kayak ngomong gini aku pakai cocok di kan bisa ngomong gini ya masalah. Terus aku udah ngomong. Oh shit. Oh ya. Apa dia? Mungkin begitu. Kau masih ngomong. Pasti bisa. 12M omset. Itu pun sangat kecil kok. Itu sangat kecil loh, soalnya das itu akan bener ya, PSK 72 menurut PSK. Iya. Mek 6 orang tapi 12M. Pegawai ini 3 itu masuk aku. Harus tak gede-gede itu angka ini. 3. Bener kok kayak gini. Tahu kok, dulu itu kayak pakai 5 lah, 5. Metu kan? Terus piano. Iya, dia bilang gantinya aku. Yowes, berarti yang perlu kita tahu pegawai ini 6, omsetnya 12.
Aku sing itu gak apa-apa ya. Aku sing kayak gitu-gitu gak apa-apa ya. Sing lebih ngerti kan kamu, sing belakangnya. Aku sing awal. Kabeh aku ngerti gak sih? Ngerti sih iki masalahnya. Nah, ini kan kamu bisa jelas sing 3-4 lebih banyak loh. Nah, Ya. bahas ini. Ya. Pemana ya kira-kira? Hah? Pemana briefing? Apa? Apa mana kira-kira briefing? Briefing Briefing. apa ya? Kamu sih kayak apa? Ide ini banyak. Gitu tak? Aku nggak tahu mau ngomong apa profilnya. Visi misi tidak ada. Oke. Kita masih ganti juga. Mereka kalau saya mau pakai api, saya mau ganti masker, dan itu sebenarnya kalau saya ya kan saya sudah kali makan di sana, jadi observasi saya sudah lumayan cukup kuat lah untuk bisa di sana. Jadi pakai saya mau pakai mungkin yang bisa saya alokasikan dengan maksud pakai teorinya ya pasti yang nulis-nulis dulu. Nah, tapi itu saya nggak pikir sampai ke sana dulu. Nah, untuk dapatkan injilnya itu susah. Jadi kita agak terhalang di situ sih. Soalnya kalian sudah kemarin masa-masa kita mau masuk ke season juga. Mereka sibuk banget, jadi nggak. Kalau saya takutnya Apa ada arti bedanya ini iki ya PT sih. Tapi apa? PT tapi betul. Dulu lebih dari ada. mana juga konten pakar dunia juga. Ya saya menggantinya. Tapi kayak dulu aku fak knowledge management bisa. Aku menggantikan pegawai dulu butuh seberapa sekarang kayak Jadi kita perlu lulusin kemarin malam lah, atau ya final sama di pagi, misalnya kita ganti ke tempat lain. segini. Kalau kita ngitungnya sebagai jasa segitu, mereka bisa lagi ke depannya dagang lebih dari itu. Tapi kan kayak itu, ikan namanya profit ya. Profit itu. Biaya itu listrik Tinggal beli tok. pegawai ini Dan tiap transaksi pasti juga. mana mau rugi tipis kan. Tapi ini Desember itu kan gede-gede. Libur. Soalnya orang butuh Saya mau tanya, dari ini berapa KTP, polri, polisi. berapa orang? Tukar. Ini tidak mencerminkan apa ya? Itu kalau semua sama ini, duit itu mesti ini. Dolar kan mau ini. Iya, tapi sekarang kita nggak masuk PT, kan nggak di sih. Cuci uang. Surabaya. Cuci uang. Nah, Iso digaji juta. Tapi ya Karena menurut saya ini betul-betul kalau KAP itu topik yang dibahas pasti lebih sedikit. Nah ini pasti lebih banyak. Ya kalau saya ngomong sementara itu, ya. Terus gambaran ini rasanya kita sudah cukup tahu kan. Jadi yang saya mau lihat itu lagunya. Tapi kok kita topik yang sementara cuma kepikiran dulu. Tapi saya Masih ada topik yang lain yang menurut saya tapi saya nulis juga. ojo muter di nulis saja. Ya boleh. Cuma menurut saya karena ini hotel, kamu harus berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan operasional hotel yang biasanya itu orang tahu tidak pikirkan. Ya. Sedemikian rupa untuk bisa diaplikasikan di sana. BC sangat bagus. Karena kamu cukup mendalami BC dengan baik ya. Betul. Ya. Pikirkan tentang hal-hal yang itu tadi. Ya. Salah satu yang kamu harus pikirkan gampang itu secara operasional hotel itu dia butuh okupansi. Gitu. Nah okupansi itu yang menentukan membuat itu terjadi atau tidak. Itu apa?
Nah, itu kalau kamu bisa memberikan wawasan kepada manajemen, oh bisa ini. Nah, kalau saya ngomong lebih detail nanti saya jadi pembimbing gitu ya. Nah, saya cuma memancing kamu begitu. Kamu mikir ya, bahwa istilahnya itu ya, poin ini itu apa saja yang nanti berkaitan, ya itu istilah kerennya itu value chain. Ya, value chainnya itu apa aja yang kamu nanti bisa. Nah itu nanti kamu pengabarnya bisa ambil. Ya. Karena menurut saya benchmarking itu lebih tidak mudah. Ya. Karena benchmarking itu kamu harus membutuhkan data dari kompetitor, misalkan. Nah itu ya Allah, itu salah satu contoh. Ya, buatlah stretch goal itu tergantung. Tapi ini menjadi satu topik yang menarik karena ada kaitannya dengan revenue okupansi tadi. Nah, bagaimana kamu bisa mengarahkan manajernya memahami arti stretch goal tadi? Dan itu kamu harus menjiwai itu. Stretch goal-nya masih oke, tapi masih ada topik yang lain. Dan menurut saya, masuk cuma jual kok. Pikirkan, kalau mereka tiga kamu sudah harus mengarah. Kecuali kalau kamu membahasnya sangat jauh. Oke, apa lagi? Kalau kamu mau ngomong, nggak mesti harus baca ini. Apa yang kamu tulis ini sudah menggambarkan. Observasi sebagai tahapan Kalau saya ditanya tentang yang kayak gitu itu balik lagi, tergantung kamu. Bagi saya, misalnya ini contoh, observasi satu hari itu lebih baik satu hari itu bisa macam asal kamu melakukannya dengan smart, itu lebih baik daripada 6 kali satu. Jika kali itu tidak otomatis mencerminkan kualitas. Jadi sama dengan kalau saya pakai contoh, ini contoh supaya kamu yang lain juga itu mikir pacaran. Ya. Karena kan saya kan sudah jadi konselornya orang tua Pak, kadang-kadang kamu Pak, Bapak 1 tahun itu gimana? Tergantung intensitasnya 10 tahun, tapi ketemu cuma sebulan sekali dibandingkan kalau 1 tahun, tapi tiap hari ketemu dengan kualitas ketemuan itu nggak cuma makan bareng, gede ya, pasti lebih bagus ya. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa pacaran yang layak itu berkaitan dengan waktu yang lebih panjang atau pendek, enggak. Ya, itu yang namanya intensitas dan sesu dan kualitas. Kamu pacaran misalkan 5 jam, tapi isinya cuma nonton dan main game. Lebih baik 1 jam tapi kamu bisa ngobrol yang berbagai macam untuk kamu memahami dia seperti apa. Jadi, nah, riset itu kualitasnya itu di situ. Ya, kamu sendiri yang bisa merasakan. Kan tujuannya riset itu apa? Kamu mendapatkan
informasi yang cukup untuk kamu membuat judgment. Kalau dalam hal ini kamu membuat analisis, kan gitu. Sampai kamu membuat rekomendasi. Kalau pacaran, betul kamu mantep nggak sama dia? Kan gitu. Orang yang sudah ini contoh konseling betul, orang yang sudah konseling perkawinan sudah punya adik, ya itu waktu proses konseling itu artinya dia sendiri sudah disadarkan, ya Pak ada Pak yang kayak gitu, hari Pak Buya ada, saya itu bingung. Ya, karena saya pelayanan saya sudah di situ, saya datang, Pak, mohon maaf Pak, ini tadi baru saja 10 menit yang lalu, memulainya ngomong sejak jadi hari ini. Kalian ada, itu saya tidak bisa bayangkan, betul ya? Tapi bagi saya, mending begitu daripada memaksakan. Misalkan. Dan kami yang ini versi yang lain, bukan saya. Teman saya nggak jadi. Dia sudah booking hotel, dikembalikan oleh hotel. Karena masih, kalau nggak salah masih waktu sekian bulan, 2 mungkin lebih. Cuma dikembalikannya tidak dalam bentuk duit, dikembalikannya dalam bentuk modal. Jadi itu harus belanja di sana, ya, di Solo, dibelanjakan dalam bentuk voucher dan waktu 1 tahun. Pintar vouchernya, betul ya? Ya, menurut saya, ya daripada hilang, betul ya? Saya merasa, karena itu bisa berilang, saya merasa salah satu yang undang saya. Nah, sudah di sini paling tidak kembali ini masih ada sebentar. Bayangkan beberapa orang cuma di situ, tapi yuk, akhirnya dia tambah bayar gara-gara last minute ingat saya. Nah, waktu last minute ingat saya itu masih kurang 1 juta. Itu saya sendiri nambah, tapi ini nambah. Saya datang karena suasananya berubah pada saya. Akhirnya kan berasa juta, saya juga nambah 500.000. Tapi happy. Siap. Apa? Apa? Siap. Pikiran, tapi kamu harus membuat profiling customer-nya kayak apa. Dan different customer, different. Nah itu juga. Maksudnya kita tuh berikan ke yang benar begitu. Yang benar. Supaya mereka merasakan, oh ini aneh-aneh, benar-benar ecek-ecek. Dia mampu nanya-nanya itu karena dia punya sesuatu. Jadi kita juga punya mereka paham. Iya. Salah satu kriteria saya pemilihan itu adalah applicability. Karena ini buku. Yuk. Kamu belajar, ada dosen yang punya jurnal-jurnal terus kamu cek apa? Ini kayak gini kan ada manfaat.
Iya. Iya. Terus gitu loh. Terus. Tapi kamu tadi berbagi masukan apa kamu dulu ya? Oh. Oke, benar. Apa? Kamu tadi sudah input ya? Suara tidak ada. Ini lagi. Jadi kita mau nyala. Mana manfaat? Sih, sabar. Karena kerjanya nyampur kerja gitu. Ada bisnis kemana atau Duplicate. Tadi udah. Oh, apa pencet lagi ya? Saya ini di login masih sabar ya, nanti kita Windows dulu lagi. Iya, udah. Ini Veneto atau langsung play kita langsung? Apa? Ini kita Veneto atau langsung play Langsung aja. Yes. Ini sih. Full screen. Ya, bisa. Ya. Baiklah, jadi perusahaan yang kita ambil adalah perusahaan Money Changer, berlokasi di Manyar, berdiri tahun 2019. Nah, ini didirikan oleh sudah jadi PT dan sekarang punya 6 pegawai. Karena Money Changer ini di daerah Manyar, marketnya nggak terlalu internasional, lebih banyak konsumen lokalnya daripada yang internasional. Transaksinya untuk setahunnya omset itu bisa sampai 12M kurang lebih. Selanjutnya masalah yang ditemukan di sini itu satu ya ini Pak, perusahaan tidak ada visi misi. Ini aku ya begitu tanya sama yang punya. Terus selanjutnya itu proses-prosesnya itu dari pencatatan, banyak misalnya dari pencatatan lain-lain itu. Misal proses yang lainnya yang bisa digunakan ERP tidak dilakukan, masih manual book semua. Jadi kalau data sign. Tak potong di sini. Oke. Levelnya company ini itu level yang sudah secara perpajakan, Iya. secara laporan keuangan itu mereka sudah rapi. Orangnya enggak, Mas. Tapi kalau dari keuangan iya. Karena kalau saya lihat jumlah masalah apa kalau cuma 6 orang secara manajerial itu begitu complicated. Masalah apa yang begitu berat kalau orangnya cuma 6? Masalahnya itu sering keluar masuk, sering lewat orangnya. Jadi Ya, balik lagi itu semua nanti yang nggak bisa membereskan ya, dari level semua ini. Kalau soal omset, saya tidak menganggap omset itu di sini Pak.
Karena hanya 3 kalau segitu lah. Kalau hanya 3 yang ini yang di Surabaya mungkin bisa 10 kali lipat dari dia ini baru mulai komunikasi. Gitu. Dan saya kalau beli talas di sana, dan saya waktu menganjurkan teman saya yang biasa di tempat lain, aja bilang iya beli di situ. Betul. Karena untuk bertransaksi sering kita nanti saking lama. Dolar Asia atau lani? Wah, Dolar Asia atau lani? ya saya nggak menyebutkan oleh salah satu yang seperti itu. Itu kalau dibandingkan beda banget. Nah, kayak itu lebih, ya saya tidak ini, tapi lebih potensial ini sebenarnya lebih memiliki. Karena orangnya itu jauh lebih. Nah, kalau cek itu mesti dapetnya cek. Kalau surat tidak, normal semua orang ini dapetnya tersendiri. Saya waktu membangun sinergi, waktu dia masih di level di bawah 20 orang, saya merasa masih belum. Terus pokoknya kita masih kita nggak tahu. Tapi kita jalan sekian tahun dan sudah orang sudah mulai di atas 50 orang. Ini mau nggak dikasih di sini kita. Nah, ini saya selalu ngomong, saya selalu mengatakan, ya, kendaraan. Kendaraan itu tidak mengalir. Butuh dashboard. Ya. Apakah semua kendaraan itu betul? Tidak. Mulai dari mobil, karena kamu waktu nyetir, kamu sudah betul situasinya tidak memungkinkan kalau untuk kamu tahu semuanya. Kamu mobilnya semua. AM itu di situ. Ya. Kalau dengan pengetahuan secara verbal saja, kamu sudah bisa tahu. Hanya kalau memang kesimpulan ya wajar. Kemudian masih, ya itu istilahnya nggak tahu kalau benar itu belum jadi ayam. Bisnis itu menjadi produk yang lebih rapi kalau dia sudah berkontrol tinggi. Kalau yang gini-gini itu pakai common sense, beres. Gak usah kamu pakai AM yang dari rakyat gitu. Memanage yang segini gak usah beli. Saya nggak tahu kamu masih punya akses yang lebih gede ya. Kalau kamu punya akses yang lebih gede, lebih gede. Ya dua itu juga bisa sih. Tapi kan itu saya kurang kenal sama yang pemiliknya. Jadi harus itu. Makanya saya punya akses. Makanya kalau enggak kamu cari ya. Makanya pilihan awalnya saya ini, soalnya 100% bisa. Iya, ini. Terus nanti kamu pakai toko ya bisa. Iya. Kamu tahu bahwa ada toko yang sak Surabaya yang punya beberapa cabang. Iya. Tapi secara mungkin saya tidak melihat dia makan. Ya, saya anggap belum berkembang. Kalau masih tahu itu kalau dia gabung omsetnya sedikit. Dan kalau kamu terukurnya segitu, ya,
miliarnya itu kan transaksinya. Ya. Nah, kalau lihat profitnya dia sangat kecil. Ini Mas, ini profit offsetnya gini. Kalau saya terakhir baca itu harusnya kalau PSK 72 yang dimaksud offsetnya kalau PVK itu masalahnya harus marginnya Pak, bukan kayak potong transaksi. Makanya awalnya saya mau naruh potong transaksi. Dan kamu itu marginnya kecil. Iya, itu margin. Jadi 1 bulan marginnya dia bisa 1 bulan. Iya bisa. Coba, balik lagi. Apakah apa yang kamu buat bakal menimbul untuk bisnis yang saya tahu itu? Yang impactnya cuma sekian orang. Kalau saya ditanya, Ya. Pak, kalau soal accounting dan sebagainya, punya saya rapi. Tapi kalau saya ditanya, Pak, sinergi nggak bisa dipakai? Enggak. Masih relatif kecil. Kita di level 100 orang. Enggak. Kalau saya nikah, hasil sih 100 orang. Loyono hasil lebih. Walaupun consulting company itu mungkin ya ada excuse, tapi bagi saya 100 orang masih sedikit untuk itu tadi. Karena manajemen nggak sampai begitu complicated memahami semuanya. Kalau manajemen hari begitu complicated baru butuh apa? Betul. Memang kalau dari segi manajemen memang gak complicated sih Pak. Tapi yang tadi Bapak sebut impact-nya kenapa masih saya paksa ini ada sebenarnya ada satu lagi yang tambah itu di Madura satu, di Banyuwangi satu. Tapi ya karena orangnya sibukan enggak banyak free time Pak. Makanya saya enggak go itu. Nah, balik lagi ini impact-nya kenapa? Karena impact-nya ini kan ya directly ke saya dan orang tua. Makanya saya masih memaksa ini. Ya kayak Stanley itu, Stanley milik omnya ini ya ada orang tua saya. Ya makanya saya masih lanjut ini. Ya mungkin yang paling bisa dipaksa itu ERP menurut saya. Ya tadi itu masa semua masih pakai buku. Masih saya ajari Excel. Benar, ERP itu bisa mereka mampu di ERP. Kau bikin tidak? Oke. Konsep ERP itu konsep yang luar biasa canggih. Kamu coba secara ecek-ecek. Kamu cek kan nanti, company yang level apa yang pakai ERP? Gitu. Realistik ya. Saya membuat kriteria size ini penting karena supaya impact-nya jelas. Enterprise multinational. Multinational. Ya emang gitu biasanya. Yang kami Ya memang, tapi kita nggak buat. Makanya aku ngomong ya nggak mungkin buat lah. Kayak aku ya kayak sepinter ini. Pasti dengan borong tuh. Saya nggak suka dengan banyak dosen yang UMKM. Ya, nggak suka. Karena kalau kita belajar, khususnya dalam konteks AI, kita nggak bicara tentang ya, sampai menengah pun nggak level A. Nah, saya mau tanya, kalau kita bicara kriteria bisnis, dia termasuk bisnis yang bagaimana? Kalau bisnisnya ya, menengah saja, bukan sampai itu tadi, maka tidak cocok. Di satu pihak kita tidak boleh tidak peduli, tapi di lain pihak kita harus realistis. Topik KM itu bukan untuk UMKM. Dan topik di internal itu bukan untuk yang UMKM. Soalnya saya beli
Ngelongsornya dosen pernah mau praktek, wah, audit untuk potong rambut bisnis potong rambut sembunyi apa tapi perlu audit. Proyeknya itu kayak gitu. Nah, itu contoh, nggak saya harus ngomong kali ini, ya kamu sudah ngerti pola yang ini, cuma kamu butuh memilih company yang lebih proper, butuh topik ada. Iso. Iya emang gak iso. Under 100. Under 100. Apa ya? Gawe. Terus aku. Ya, bisa mepet, ya kamu jual sama mereka dengan itu. Cantikan. Gitu. Kalau yang kayak gini, kamu nggak usah pakai analisis macam-macam. Kamu bikin usaha langsung yang kamu bisa. Ngerti ya? Nggak usah pakai proses. Karena kamu belajar di mata kuliah yang untuk mission statement yang benar, ya, CVP yang betul, kamu bisa. Kalau usah kamu bikin project, gitu. Sama dengan gini, kalau untuk membunuh tikus, kamu nggak usah pakai perangkat macam-macam, gitu ya. Langsung nih, kamu eksekusi pakai pakai terbakar maupun sudah. Tapi kalau kamu nangkep buaya, kamu nggak boleh nggak mikir. Gitu, itu yang maksudnya gitu. Gitu ya. Kamu tuh tak anggap, kamu tidak cukup proper dalam yang kamu tangkap itu lalu terus. Tapi analisis ini dan sebagainya. Gitu ya. Ya memang jangan terus mikir nggak terima dan sebagainya. Karena manajemen itu bisa tentang communication. Communication karena apa? Manusia. Sementara yang ada di Indonesia semua jangan lagi ya. Karena setelah saya kemudian lagi Pak, awal saya nggak lalu, tapi saya pikir ya, setelah itu baru saya terus nggak? Iya sih. Kalau kamu bisa nemu sendiri, nggak apa-apa. Yang lumayan komunikasi seperti ini, kalau enggak, ya itu saja. Tinggal cari topik yang berbeda. Sip, saya ulang lagi. Kamu semua clear ya? Bahwa waktu UAS kamu datang untuk menyerahkan, ya. Walaupun saya nggak tahu dulu itu saya nggak tahu kamu akan melakukan itu nggak, karena dulu ada ini Pak, kami dengan waktu yang ada kami belum tuntas semuanya pada waktu ini, tapi kami nanti akan tuntaskan betul-betul itu. Kami perlu waktu 1 minggu juga. Gak apa-apa, kamu kumpulkan aja dulu ya yang ada. Ini balik lagi ya, tergantung ya. Tapi kalau kamu merasa perlu waktu lagi untuk nonton tugasmu yang lebih baik, misalkan pada waktu itu kamu minta hari apa ya, gak apa-apa. Tapi kamu nanti kumpulkan ya, tetap dalam bentuk fisik ya, di print
nggak usah di staples, nggak usah dijilid, masukkan di folder. Ya, foldernya nggak mesti harus bentuk, harus pakai itu nggak apa-apa. Transparan. Biasa ya, ini kurangi. Ya, itu yang barangkali kamu pakai apa ya? Yang hitam, yang Klip. itu ya. Ya sudah, itu hari kamu kumpulkan. Saya kasih tunjuk ya, tapi info ya saya ya. Kamu kumpulkan itu langsung ke Ludos, itu ada box atas nama saya. Masukkan di situ. Pada hari yang kamu tetapkan kakak, ya maksud sampai ya. Kalau kita ini ada deadline untuk mengupload nilaimu. Jadi saya ngomong, saya tidak tahu dari apa. Itu harus kami dulu. 21 Januari. Wah, 21 Januari itu pagi jam 8 ya. Saya nggak tahu apakah kamu masih perlu waktu beberapa hari untuk itu tadi. Kamu sih ngomong, kamu kan tahu persis. Wah, ternyata aku malah harus punya waktu lagi 2 tahun. Kamu pada hari tetap kumpul, gitu ya. Tapi kamu nanti lompat, aku nanti 3 hari lagi, misalnya untuk mengumpulkan yang lebih, ya lebih lengkap. Ya kalau tak kasih. Pokok yang penting kamu harus punya waktu yang cukup untuk betuli. Untuk asal kan. Saya ingin kamu betul-betul bikin yang kamu nanti simpan untuk kenal terus di. Tidak, kamu pernah bikin ini. Tidak. Ya, tolong yang lebih penting itu bukan profil, bukan ya, teori yang ada itu cuma sekedar amal tempat. Yang penting itu adalah temuan dulu, apakah observasi, lantaran maupun ya, analisis dokumen, terus pembahasanmu sampai ke konklusi, ya, dan rekomendasi. Dan saya lihat, ngomong ini petunjuknya harusnya cukup jelas nih. Sudah keliru lagi. Oke ya, perhatikan ya. Kalau sudah, anggap sudah cukup ini. Kita bisa ini ya, oke ya, ini ya. Nah, saya tinggal satu pusat ya, satu pusat lagi. Jadi, saya berharap semua yang belajar ini dalam segala keterbatasan macam-macam itu, kamu menyimpan satu kenangan yang bagus dalam pembelajaran mata kuliah ini untuk membekali kamu bagaimana bikin ya, sebuah proyek yang kamu amati lalu kamu bisa bikin ya konklusi dari rekomendasi yang bagus yang itu ya. Dan sekali lagi kenangan pembelajaran ini ya, semoga juga bermanfaat ya. Saya doakan saudara menjadi orang-orang hebat di masa depan. Amin. Bapak senang ya. Thank you ya. Kita sudah pernah untuk barang dari Polda. Kasih Pak. Ya, saya ya. Jadi sambil nanti kamu berarti kalau kamu mau gambar sebenarnya sampai mau sudah pakai sirat saya ini maksimum sudah karena gini kerjasama ini tidak bisa selesai langsung kumpul lagi ya.
ternyata harus ada review lagi review. Oke, kita ya. Thank you untuk James yang jadi koordinator. Terima kasih, Pak. Itu kamu ngajuin apa? Kayak sing ngatur jadwalnya.